Saat malam turun di pinggiran kota kecil, hutan lebat dan misterius di sekitar Villa Abandon mulai terasa semakin gelap. Villa Abandon adalah sebuah bangunan bersejarah yang telah ditinggalkan selama puluhan tahun. Selama bertahun-tahun, legenda tentang villa ini menjadi semakin angker, dan banyak yang percaya bahwa tempat ini dihuni oleh arwah jahat. Pada suatu malam yang dingin dan berangin, seorang detektif bernama David James menerima panggilan darurat yang akan mengubah hidupnya selamanya. Panggilan itu datang dari seorang wanita muda bernama Emily yang tampak sangat panik dan terguncang. Dia menyatakan bahwa saudara laki-lakinya, Michael, telah hilang selama beberapa hari dan dia sangat khawatir. Emily bersumpah bahwa dia melihat Michael terakhir kali di Villa Abandon. David James, dengan pengalaman bertahun-tahun dalam menangani kasus-kasus misterius, segera menuju Villa Abandon dengan tekad untuk menemukan keberadaan Michael. Ketika dia tiba di villa itu, dia merasa atmosfernya sangat menakutkan. Gedung tua ini terlihat seperti rumah yang telah lama ditinggalkan, dengan jendela pecah dan tembok yang kusam. Saat masuk ke dalam villa, David segera merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia merasakan adanya kehadiran yang aneh dan mendengar suara-suara aneh dari sudut-sudut yang gelap. Namun, dia terus maju dengan tekadnya untuk menemukan Michael. Saat dia menjelajahi villa, dia menemukan ruangan bawah tanah yang tersembunyi. Di dalam ruangan itu, dia menemukan Michael tergantung dengan tali di langit-langit. Wajah Michael pucat, dan matanya terbuka lebar dengan ekspresi ketakutan yang sangat mengerikan. David segera menyelidiki situasi tersebut. Dia tahu bahwa ini adalah pembunuhan yang mengerikan, dan dia harus mencari tahu siapa yang bertanggung jawab. Selama penyelidikan awal, dia menemukan beberapa petunjuk yang mencurigakan. Pertama, ada pesan aneh yang terukir di dinding dengan darah korban. Pesan itu berbunyi, "Mata adalah jendela ke dalam jiwa." Pesan ini tampak sangat misterius dan menakutkan. Kemudian, David mulai mewawancarai Emily untuk mencari tahu apakah dia tahu sesuatu yang bisa membantu dalam penyelidikan. Emily tampak sangat takut dan tidak mau bicara pada awalnya. Tetapi akhirnya dia membeberkan beberapa informasi yang mencurigakan. Dia mengatakan bahwa Michael adalah seorang pencari harta karun yang obsesif dan telah menghabiskan berbulan-bulan untuk menyelidiki sejarah Villa Abandon. Selama berjalannya penyelidikan, David menemukan catatan rahasia Michael yang mencurigakan. Catatan itu berisi referensi tentang ritual-ritual aneh yang terkait dengan villa ini. David juga menemukan bukti bahwa Michael telah berkomunikasi dengan seorang wanita misterius yang mengaku sebagai pemandu roh di villa ini. Saat mendalami informasi ini, David menghadapi kesulitan besar. Dia merasa bahwa kehadiran jahat yang dia rasakan saat pertama kali masuk ke villa mungkin bukan sekadar imajinasi. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang sangat misterius terkait dengan villa ini, dan bahwa pembunuhan Michael mungkin terkait dengan aktivitas-aktivitas aneh yang dilakukan di sana. Pada tahap berikutnya, David mengumpulkan semua orang yang pernah terlibat dengan villa ini untuk diwawancarai. Saat menginterogasi pemandu roh yang mengaku bernama Cassandra, David menemukan bahwa villa ini memang memiliki sejarah yang gelap. Beberapa dekade yang lalu, seorang pemilik villa melakukan ritual aneh yang dikatakan untuk membuka pintu ke dunia lain. Ritual ini diberikan oleh seorang dukun misterius yang menghilang setelah ritual selesai. David juga menemukan bahwa Michael mencari sebuah benda bernama kunci kehidupan abadi yang diyakini berada di dalam villa ini. Benda itu dikatakan memiliki kekuatan luar biasa untuk memanipulasi kehidupan dan kematian. Michael, yang sangat terobsesi dengan benda itu, mungkin telah menjadi korban kegilaannya sendiri. Ketika David semakin mendalam dalam penyelidikan ini, dia menghadapi pertanyaan yang lebih besar. Apakah Michael benar-benar jatuh korban kegilaannya sendiri, ataukah ada kekuatan gaib yang sebenarnya ada di balik pembunuhan ini? Dan apa hubungannya dengan pesan aneh yang terukir di dinding? Malam berlalu dengan cepat, dan villa itu semakin terasa mengerikan. David merasa tekanan semakin besar untuk mengungkap misteri ini. Dalam perjalanannya untuk mencari jawaban, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia bukan satu-satunya yang mengunjungi villa ini pada malam itu. Ada sosok bayangan yang muncul dari kegelapan, dan sesuatu yang jahat mengintai dalam bayangannya. Apakah David James akan berhasil mengungkap misteri pembunuhan mengerikan ini dan menghadapi kekuatan yang gelap di Villa Abandon? Ataukah dia akan menjadi korban selanjutnya dari misteri yang sangat angker ini?
Satu hal yang pasti, bahwa misteri ini adalah salah satu yang paling menakutkan yang pernah dihadapi oleh David James dalam karirnya yang panjang sebagai seorang detektif.